Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa dalam ibadah online 3G Kids. Kita punya yel-yelnya dan Kak Ivon akan memimpin dalam yel-yel kita. Oke adik-adik di rumah, ayo mari bangkit berdiri dan kita memulai yel-yel kita. 1, 2, 3. 3G Kids Grow Go and Go. 3G Kids Grow Glow and Go. 3G Kids Grow Go and Go. 3G Kids Grow Glow and Go. 3G Kids Grow Go and Go. 3G Kids Grow Glow and Go. 3G Kids Grow Go and Go. 3G Kids Grow Glow and Go. Yeah. 3G Kids artinya grow, glow and go. Dan kids artinya K, konsentrasi selama ibadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Mari kita beribadah dengan sukacita. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kesempatan kami anak-anak-Mu terkhusus 3G Kids akan memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke semuanya, mari kita bersukacita memuji Tuhan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi semuanya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Mari semuanya kita lambaikan tangan kita. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu sukacita di Hatiku. di hatiku. Ayo semuanya. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Sekali lagi. Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi semuanya. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku.
kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita datang kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari semuanya kita datang kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari adik-adik kita angkat tangan kita dan bernyanyi bagi Tuhan. Bapakku datang percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi semuanya kita lebih sungguh. Ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari semua kita katakan, tak usah kita takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Semua katakan, sungguh Tuhan Engkau hebat. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi semuanya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita dan kita katakan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang menjagai kami. Mari adik-adik kita nyanyikan lebih sungguh lagi semuanya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita lebih sungguh datang kepada Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
semua kita katakan, sungguh Tuhan hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala, Ibu Lenda Besi. Shalom semua anak-anak 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Berjumpa bersama Ibu Gembala di ibadah online 3G Kids yang pertama. Semua bersuka cita, amin. Yeay, mari Ibu Gembala ajak semua kita bertepuk tangan dulu di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan. Sebelum Ibu Gembala bercerita, mari semua kita tutup mata kita dan kita berdoa mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Semua setuju? Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang kepadamu bersyukur untuk waktu yang indah kami boleh ada di hadirat-Mu dan kami mau mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau menolong kami sehingga cerita ini bisa menjadi berkat dan pelajaran dalam hidup kami supaya iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ibu Gembala mau bilang bagi kita semua supaya kita semua duduk yang tenang dan Ibu Gembala mau bercerita. Setuju? Oke. Nah, adik-adik sekalian, kita semua baru merayakan apa? Paskah, hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di salib, berkorban bagi kita semua. Dan juga tidak hanya Tuhan Yesus mati bagi kita, tapi yang paling kita syukuri adalah Tuhan Yesus bangkit bagi kita. Yeay! Oleh karena itu, Ibu Gembala mau tanya dulu. Pasti adik-adik di rumah bertanya ya, kalau Tuhan Yesus bangkit, apa buktinya ya? Ibu Gembala dengar nih, ada di rumah yang bilang begini, Ibu Gembala saya, kubur kosong. Betul, 100 untuk anak-anak yang berkata bahwa bukti dari Tuhan Yesus bangkit adalah kubur yang kosong. Tetapi ada lagi satu cerita yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kubur. Nah, itu yang hari ini Ibu Gembala mau cerita bagi kita semua. Hari ini ceritanya akan terambil di dalam Lukas pasalnya ke-24 ayat 13 sampai 35. Ya, nanti adik-adik bersama dengan orang tua membacanya ya. Jadi ada mama-mama di rumah bantu anak-anaknya untuk membaca firman Tuhan ya. Nah adik-adik, hari ini ceritanya mengenai Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid di perjalanan menuju ke Emmaus. Semua bilang kemana? Ke Emmaus ya. Jadi adik-adik, Ibu Gembala mulai cerita ya, dengar baik-baik. Jadi pada hari Tuhan Yesus bangkit itu, ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang sudah dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Dari Yerusalem, mereka berjalan jaga-jaga pergi ke Emmaus. Nah, kenapa mereka pergi ke Emmaus? Harusnya kan mereka bersama-sama dengan murid-murid yang lain di Yerusalem. Kenapa mereka pergi ke Emmaus? Karena mereka sedih dan kecewa Tuhan Yesus, guru mereka itu mati dan dikuburkan. Jadi sementara kedua murid ini di dalam Alkitab menulis bahwa murid yang satu yang berjalan ini namanya adalah Kleopas. Semua sama-sama katakan dengan keras, Kleopas. Nah, murid ini yang satunya nama Kleopas, yang satunya tidak dicatat namanya. Jadi kita panggil saja temannya siapa? Kleopas ya. Jadi Kleopas dan temannya. Kleopas nih jalan dari Yerusalem pergi ke Emmaus, teman-teman, adik-adik sekalian, karena mereka merasa bahwa kami sudah kecewa, kami merasa sedih karena Tuhan Allah guru kita sudah
disalibkan dan sudah mati. Buat apa kami tinggal di Yerusalem coba? Kalau guru yang kita ikuti sudah mati. Nah, sementara Kleopas dan temannya jalan ini di dalam perjalanan mereka sedang berbincang-bincang. Kleopas bilang begini, sedih karena guru kita sudah mati. Sedih karena guru kita dicambuk. Sedih karena guru kita dihina. Guru kita diludahi. Guru kita mati di kayu salib. Dan dia sudah dikuburkan. Dan ini sudah hari yang ketiga ya. Kita sungguh merasa sedih. Tapi adik-adik, sementara mereka berdua, Kleopas dan temannya sedang jalan, ternyata ada seseorang yang mengikuti mereka dari belakang. Aduh, kalau adik-adik diikuti begitu, bagaimana perasaan adik-adik? Ternyata Kleopas dan temannya ada seseorang yang ikut dari belakang. Kemudian orang ini bertanya kepada mereka, apa yang kalian perbincangkan? Kleopas dan temannya tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Mata mereka dibutakan, mereka tidak melihat dan tidak menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka sedih dan kecewa. Kesedihan dan kekecewaan mereka telah menutup mata mereka dan tidak menyadari bahwa orang yang berjalan bersama mereka adalah Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Kleopas dan temannya, apa yang kalian perbincangkan? Lalu Kleopas ini dia melihat kepada orang tersebut. Apakah engkau seorang asing di negeri ini? Kleopas bertanya kepada Tuhan Yesus. Ingat bahwa Kleopas tidak sadar bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Apakah engkau orang asing di negeri ini yang tidak tahu apa yang sedang terjadi? Lalu Tuhan Yesus tidak kasih tahu nih kalau itu Tuhan Yesus. Lalu Kleopas mulai bercerita. Kami punya seorang guru. Sambil mereka berjalan, Kleopas bercerita kepada Tuhan Yesus. Kami punya seorang guru. Tapi guru yang kami harapkan menjadi pembela kami, menjadi pemimpin kami, dia sudah disalibkan. Guru kami ini adalah seorang yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Guru kami ini adalah orang yang sangat berkuasa di tengah-tengah bangsa kami. Kami berharap guru kami ini akan menjadi orang yang membebaskan bangsa Israel dari tangan Roma. Tetapi pemimpin-pemimpin agama, imam-imam besar kami telah menyerahkan guru kami untuk disalibkan. Dan hari ini guru kami sudah lewat 3 hari dibaringkan di dalam kubur. Teman-teman kami pagi-pagi benar pergi ke kubur dan melihat ternyata kubur itu sudah kosong. Dan tidak ada lagi mayatnya di dalam. Lalu teman-teman kami bertanya kepada orang-orang di situ. Ada malaikat di situ dan malaikat bilang bahwa guru kami sudah hidup, dia tidak ada di sini, dia sudah hidup. Tapi kami tidak percaya, makanya kami jalan meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Nah, adik-adik sekalian, Kleopas dan temannya ini tidak sadar kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Lalu Tuhan Yesus mulai berbicara kepada Kleopas dan temannya bahwa memang hati kamu lamban, memang hati kamu tidak percaya. Padahal Mesias itu datang untuk menderita sebelum dia menerima kemuliaan. Lalu Tuhan Yesus mulai mengajarkan mereka tentang nubuatan nabi-nabi tentang penderitaan Mesias. Nah, waktu mereka sedang berjalan dan Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada mereka semua tentang penderitaan Mesias itu, mereka sudah hampir sampai ke Emmaus. Lalu Tuhan Yesus pura-puranya nih mau jalan terus nih. Tetapi Kleopas bilang,
jangan, mari kita mampir dulu ke rumah dan mari kita makan bersama. Akhirnya adik-adik semua, Tuhan Yesus duduk dan makan bersama Kleopas dan temannya. Dan Tuhan Yesus memecahkan roti dan membagikan kepada Kleopas dan temannya. Waktu Tuhan Yesus memecahkan roti dan membagikannya kepada Kleopas, di situ mata Kleopas dan temannya terbuka bahwa oh, ternyata ini adalah Tuhan Yesus yang tadi berjalan bersama kita. Mengapa kita tidak menyadarinya? Tetapi begitu mereka sudah menyadarinya, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus sudah pergi lenyap meninggalkan mereka. Tetapi hati Kleopas dan temannya sangat bersukacita. Semua bilang sangat bersukacita sebab berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kleopas langsung bilang kepada temannya, ayo jangan lama-lama, mari kita pulang ke Yerusalem untuk memberitahukan kepada teman-teman kita bahwa kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu. Yeay! Kleopas sungguh bersuka cita dan mereka jalan kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik sekalian, apa nih pelajaran yang kita bisa tarik dari cerita firman Tuhan pada hari ini? Ada 3 hal ya, ingat baik-baik. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, catat baik-baik ya. Yang pertama, kadang-kadang kesedihan dan kekecewaan itu bisa membuat kita melupakan atau tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita. 1, kadang-kadang kesedihan dan kekecewaan membuat kita tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita, jalan bersama kita. Ya, jadi bagaimana supaya kita tidak sedih dan tidak kecewa? Waktu sedih dan kecewa datang, kita harus berdoa kepada Tuhan. Ya, mempercayai Tuhan bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Nah, yang kedua, pelajaran yang kedua adalah kadang-kadang kesedihan dan kekecewaan itu bisa membuat kita melupakan firman Tuhan. Kita dengar tadi ya ceritanya Kleopas bahwa Tuhan sudah kasih tahu bahwa Mesias itu akan datang, akan menderita, akan naik ke kayu salib, akan mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi karena Kleopas dan temannya ini sedih dan kecewa, mereka melupakan semua janji-janji Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita kecewa. Tapi jangan sampai sedih dan kecewa itu membuat kita melupakan firman Tuhan. Amin adik-adik. Dan yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah bagaimana sampai Kleopas dan temannya bisa merasakan sukacita kembali. Yang ketiga adalah mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita. Kita sudah dengar ceritanya tadi ya, waktu Tuhan Yesus mau berjalan terus, Kleopas bilang, jangan pergi, mampirlah dalam rumahku. Waktu mereka duduk makan bersama Tuhan Yesus, mereka sadar bahwa Tuhan Yesus ada bersama mereka. Jadi adik-adik sekalian, bagaimana supaya kita mengalahkan kesedihan dan kekecewaan adalah dengan mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam hati kita sehingga kita tidak perlu sedih dan kecewa. Kesedihan dan kekecewaan itu adalah hal yang wajar. Semua orang di dunia merasa sedih dan kecewa. Apalagi ya adik-adik ya di musim-musim corona seperti ini, adik-adik tidak bisa sekolah. Adik-adik sedih kan? Adik-adik tidak bisa bermain di luar karena harus tinggal di rumah. Kita semua sedih ya. Dan masih banyak lagi kesedihan-kesedihan di musim ini. Tetapi satu hal yang membuat kita tetap
Bersukacita adalah ketika kita mengundang Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hati kita dan kita akan bersukacita. Hari ini adik-adik sekalian, apapun yang membuat adik-adik sedih, apapun yang membuat adik-adik kecewa, ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama adik-adik. Amin. Tuhan Yesus selalu hadir di hidup adik-adik. Dan ingat, kita harus mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Di akhir cerita Ibu Gembala dengan pelajaran yang sudah Ibu Gembala kasih, yang pertama, jangan biarkan kesedihan membuat kita melupakan bahwa Tuhan beserta kita. Yang kedua, jangan biarkan kesedihan dan kekecewaan membuat kita melupakan firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita mengalahkan kesedihan dan kekecewaan, yaitu dengan cara mengundang Tuhan Yesus, sumber damai dan sukacita itu masuk ke dalam hati kita, dan kita akan menang atas kesedihan dan kekecewaan. Mari semua adik-adik, Ibu Gembala ajak kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita akan berdoa bagi firman Tuhan pada hari ini. Ayat hafalan kita nanti sebentar Kak Ivan dan Kak Angel akan memberitahukan kita tentang ayat hafalan yang harus adik-adik kerjakan. Baik, puji Tuhan, adik-adik, firman Tuhan sudah disampaikan bagi kita semua. Ibu Gembala mendorong kita semua untuk membuka hati kita kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan hati kita. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menghapus kesedihan dan kekecewaan kita. Mari sama-sama kita berdoa, mengangkat hati kita kepada Tuhan. Sama-sama kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan, membuka hati kami di hadirat-Mu Tuhan, dan mengundang Engkau masuk di dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kami Tuhan Yesus. Sebab kami anak-anak-Mu percaya bahwa hanya Engkau Tuhan yang sanggup menghapus segala kesedihan dan kekecewaan kami Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdiri di hadapan-Mu Tuhan Yesus dan menyerahkan hati kami kepadamu Tuhan Yesus. Terimalah kami Tuhan Yesus, dan biar mulai hari ini kami dengan rindu memuji, menyembah Engkau dan beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, dan kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati korban persembahan kami ini Tuhan Yesus. Berkenan kepadamu Tuhan Yesus dan mempermuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Jadi adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita semua harus ingat bahwa di saat kita kecewa, kita sedih, kita harus datang berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Yang kedua Kak Ivon, Kesedihan dan kekecewaan tidak boleh membuat kita melupakan akan firman Tuhan. dan yang terakhir kita semua harus selalu mengundang Tuhan di dalam hati kita. Biarlah kita bisa menang atas kekecewaan. Biarlah Tuhan sumber damai itu tinggal di dalam hati kita. Amin. Baik adik-adik dapat memberikan persembahan dan adik-adik dapat menitipkannya kepada orang tua untuk dibawakan ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Dan adik-adik jangan lupa ya ayat hafalannya. Dan adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitasnya di rumah. Baik adik-adik sekalian, mari sama-sama kita berdoa menutup ibadah kita pada hari ini. Adik-adik Ibu Gembala ajak untuk semua kita bangkit berdiri dan ada orang tua yang bersama mengikuti ibadah ini. Mari semua kita angkat tangan di hadirat Tuhan dan mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini yang sudah berjalan. Kami bersyukur Tuhan karena kami semua masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak yang telah membuka hatinya kepadamu Tuhan, mengundang Engkau masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hati mereka. Tuhan memberkati mereka, jagai lindungi mereka Tuhan Yesus. Jauhkan dari semua mara bahaya, jauhkan dari semua wabah penyakit Tuhan Yesus, dan biarlah mereka terus bersuka cita sekalipun mereka harus tinggal di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk orang tua yang telah mendukung anak-anaknya mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami dan menerima berkat dari Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah memelihara hati dan jiwa kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah online 3G Kids kita. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.